apa aja yang diperluin di bidang komik gitu loh buat bikin komik. Oke, jadi dalam industri komik itu kan banyak hal ya yang diperlukan. Satu, apa namanya, ide cerita. Yang kedua, penempatan panel atau angle ya namanya ya. Bukan angel malaikat ya. Kemudian pembuatan storyboard, script, kemudian line art. Jadi kita pecah ya. Komik itu ada dua artis. Ada dua artis dalam artian gini. Kamu sebagai apa? Kalau komikus itu kan ada yang namanya autor ya. Kalau nggak salah autor itu pencipta, kreator kayak Akira Toriyama dengan Dragon Ball, Aoyama Gozo dengan Conan, Eiichiro Oda dengan One Piece, Masashi Kishimoto dengan Naruto, Stanley dengan Avenger, Iron Man, Spider-Man ya. Apa? JJ. Nah, yang kedua itu komikus tapi dia cuma gambarin loh. Kayak misalnya ada bukan asisten. Kayak misalnya Ardian Syaf. Dia itu komikus, dia kerja di Marvel. Dia bikin komik Wolverine, Batman, tapi kan karya orang lain, karya Stanley. Paham nggak? Ada orang-orang yang dia gambar komik ikut sebuah perusahaan ya, tapi dia gambar bukan karya dia, bukan IP dia, intellectual property dia. Ya, kayak misalnya Kay siapa namanya? Ray itu kerja di DC, komikus DC. Tapi kan Ray bikin komik Batman karyamu bukan? Bukan. Karya orang lain kan? Nah, itu satu. Sebagai apa? Apakah kamu komikus sebagai artis komik, yaitu gambar komik, tapi kamu ikut perusahaan, kamu dibayar per lembar. Misalnya satu lembar harganya 3 juta atau 2 juta. Kamu selesai nih ada 10 lembar atau 60 lembar, berarti kamu mendapatkan uang dari hasil karyamu. Kamu jadi artis komik. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jadi kreator. Kreator itu kita yang menciptakan tokoh kayak cerita gitu. Iya, One Piece dan lain-lain ya. Oke, kita bedah satu-satu. Arahnya mau yang ke artis komik tadi yang garap punya orang, karya orang, atau yang kreator? Kreator ya. Oke, kalau kreator itu dibutuhkan dia skill kayak dewa. Betul. Oke? Betul. Kita udah lagi segini, teman-teman. Dalam industri komik yang secara internasional ada dua, ada bisa kayak Amerika, Eropa, Jepang, Cina, Korea ya. Oke, gayanya ini ada dua industri yang berbeda. Kalau di barat, misalnya Mas Dwi bikin komik, katakanlah Kalong Man misalnya ya, Mas Dwi bikin itu sama industrinya itu dipecah. Misalnya yang bikin cerita siapa? A. Kemudian yang pensilernya siapa? B. Setelah itu line artnya siapa? C. Terus coloringnya siapa? D. Terakhir yang bikin teks siapa? Writer. E. Ada orang sendiri yang khusus bikin teks. Jadi dipecah. Yang bikin cerita sendiri, yang pensil sendiri, kemudian yang pensil kan harus storyboard ya, line art sendiri, warna sendiri, teks sendiri. Ini industri seperti Marvel, DC, komik-komik barat, Amerika dan lainnya. Kemudian kalau di industri Jepang itu biasanya aku bikin cerita, aku bikin storyboard, aku bikin line art, tapi dikasih asisten untuk bikin background. Iya. Ya, background. Asisten tugasnya cuma bikin background untuk memperbagus, dan biasanya malah apa namanya, inking apa namanya ya, toning ya, toning. Toning itu asisten. Dan satu komikus biasanya punya 3 atau 4 asisten kalau di Jepang, karena kan Jepang dia dikejar deadline ya, 1 minggu dia harus 10 sampai 15 page halaman lembar. Itu dikejar deadline. Kalau Amerika itu per bulan, jadi 1 tahun mau bikin isu apa nih, The Death of Superman, kematian Superman. Jadi dalam 1 tahun cerita Superman tiap bulan terbit, terus selesai. Nah, besok tahun berikutnya udah beda dimensi, nggak ada hubungannya dengan keterikatan dimensi ini ya. Paham ya? Jadi di Marvel atau DC itu nggak saling berkaitan, tahun ini dengan tahun kemarin nggak berhubungan. Tapi kalau di manga kayak di Jepang itu saling berhubungan. Naruto jalurnya gitu terus sampai akhir ke Boruto, One Piece, siapa namanya, Gojo Satoru gitu kan. Iya gitu. Nah, mulai dari mana? Kalau saran dari Mas Dwi ya, kamu mulai dari yang kamu bisa. Jadi gini, ide itu mahal. Kalau kamu bisa, ditulis ide kamu, terus apa, dikembangkan. Karena gini, nggak semua ide kamu itu langsung matang. Seperti yang dikatakan oleh Mark Zuckerberg ya, yang bikin Facebook.
kadang-kadang ide itu kayak potongan-potongan nanti Oh, jadi satu gitu loh. karena biasanya kalau misalnya lagi nyapu atau lagi Dapat ide kan? iya tapi jadi Yang harus bagus. cepet-cepet ngambil Alat tulis. art tulis gini biar nggak lupa karena 1 jam atau enggak 1 detik selanjutnya malah lupa. Ide-ide itu yang mahal. Cuma bagaimana kita menggabungkan. Teman-teman tahu nggak Conan? Di PPT? Tahu. Ada tokoh namanya Kaidokit ya. Iya. Siapa dia? Pencuri. Kaidokit itu tokoh tersendiri sebelum Aoyama Goson nulis Conan, bikin komik Conan, itu beliau sudah bikin tokoh itu sebagai tokoh utama, tapi kan nggak laku. Jadi nanti itu ada kembangan bahwa boleh jadi karya kalian yang ke-10, ke-17 baru nge-booming. Kayak Terelie tahu kan ya? Dia tahu. Itu kan dia menulis buku sampai nggak dikenal orang. Iya. Novel dikira buku sholat kan, apa hafalan sholat Elisa. Ya dimasukin di rak toko buku apa? Tata cara beribadah, tata cara wudhu, tata sholat kan. Itu novel kan? Iya. Iya kan nggak terkenal. Tapi di karya kesekian baru booming. Atau seperti J.K. Rowling, dia nawarin 12 perusahaan ditolak kan. Begitu ada yang terima langsung boom meledak. Seperti Attack on Titan. Attack on Titan itu kan ditolak-tolak, nggak ada yang mau terima. Tapi penulisnya, aku pengen nggak bikin karya lain, aku pengen karya ini terbitkan. Boom, meledak. Attack on Titan sampai nggak tahu. Nggak ada. Iya kan? Semua udah tahu. Semua tahu, kok sampai ending kan. Padahal secara alur cerita sama gambar kan nggak begitu bagus. Jadi gini teman-teman, kalian mau komik ini buat apa? Kalau kalian mau bikin yang bagus ya nggak apa-apa, tapi kemungkinan kalian sulit untuk kaya karena industri komersil ini belum tentu industri yang terbaik dan terbagus. Iya. Contoh orang kalau pengen kaya kan cukup jualan air mineral aja. Aqua itu modalnya berapa sih? Tapi kalau kalian jualan es teh belum tentu kaya kan? Aqua Iya. air putih. Ya, paham nggak? Jadi kalau teman-teman pengen jadi komik yang terkenal atau laris, maka konsumsi bacaan-bacaan yang udah pasti laris terkenal. Aku pengen kayak Spiderman, udah baca komik Spiderman, diikuti gayanya, stylenya, perjalanannya kayak apa. Ya tapi kan sebagian orang kita perlu referensi untuk meningkatkan kualitasnya, Iya. kayak gambar, cerita. Ya jadi itu tadi step by stepnya. Kalau komikus skill apa saja? Satu yang jelas kalian punya konsep cerita. Larinya mau artsnya itu di dimensi apa? Jangan sampai kalian bikin ya dimensi zaman sekarang tiba-tiba hidup di zaman purba. Nah ini larinya kan time traveler gitu kan, atau sekalian apa namanya ya, genrenya jelas, Iya. tokohnya jelas, universe-nya jelas. Ya habis itu kalian bikin poin ceritanya aja, cerita ini ngapain dalam rangka apa. Selesai tuh terus kalian bikin karakter. Ini kan saya juga ngajarin Kak Meika dan teman-teman, itu prosesnya. Ya pertama kalian bikin alur cerita, kemudian bikin karakter sama ekspresi, bikin latar belakang, habis itu storyboard, line art, finishing. Nah setelah itu baru lari ke terjun dunia industri. Industri kan ada dua ya, industri kalian ke platform digital kayak webtoon dan lain-lain. Ada yang seperti kayak Mas Dwi yang ke buku. Nah monggo kalian mau terjun di mana? Kalau digital kayak webtoon itu kan perjuangannya keras ya. Udah berapa tahun nih? 3 tahun. Tapi lumayan gajinya sebulan 10 juta ya? Iya. Lebih ya? Udah ada yang terjun di webtoon? Belum tapi ya Tahu tapi iya mau tapi ya begitulah. Oke teman-teman, kalian akan mendapatkan apa yang kalian lakukan, bukan apa yang kalian maukan. Paham nggak? Iya. Aku mau permen itu, tapi aku nggak ngambil, biarin aja, cuma mau. Nyampe nggak? Enggak. Aku nggak mau tapi aku ngambil, aku nggak mau tapi aku ngambil. Nyampe nggak ke aku? nyampe. Aku menikmati nggak, tapi aku nggak mau. Aku nggak mau permen ini, ya aku nggak mau ngemut ya, tapi aku melakukan. Ini aku bisa merasakan permen nggak? Bisa. Jadi kamu akan mendapatkan apa yang kamu lakukan, bukan kamu inginkan. Kalau mau sampai hari kiamat kamu mau nggak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.